Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Ada orang yang bertanya kepada saya begini teman-teman, Mas Aryan Surya nih hebat nih, kenapa? Iya, saya itu sering kali ketampar dengan perkataan Mas Aryan Surya, terutama yang berkaitan dengan pola pikir atau mindset. Ternyata benar ya Mas ya, dalam hidup ini pola pikir itu banyak yang salah, tapi dianggap wajar. Termasuk nih Mas, salah satu video Mas Aryan yang saya suka adalah berpikir realistis itu penting. Wah, cuman pertanyaannya adalah, kalau memang kita harus berpikir realistis, bisa nggak sih Mas kita berpikir sesuatu hal yang enak-enak kemudian menjadi kenyataan? Karena kan Mas Aryan pernah bilang tuh pikiran adalah doa, betul. Terus kalau pikiran adalah doa berarti kan kita mikir yang enak-enak supaya jadi kenyataan, betul. Sementara Mas Aryan juga ngajarin berpikir realistis. Jadi batasannya yang benar yang mana Mas? Antara berpikir realistis sama kita memikirkan sesuatu agar jadi kenyataan. Wah, menarik ya? Itu yang akan kita bahas di video ini. Saya akan memberikan kamu sebuah kacamata kehidupan yang benar mengenai batasan antara berpikir dan juga melihat kenyataan. Ini penting. Yuk kita bahas. Sekarang langsung aja. Batasan antara berpikir realistis dan berpikir sesuatu hal agar menjadi kenyataan itu bagaimana? Gini teman-teman. Pertama, saya itu mengajarkan kamu untuk menjadi orang yang melihat kenyataan. Tapi, ada tapinya. Saya tidak mengajarkan kamu untuk menjadi sahabat saya yang meratapi kenyataan. Kemarin mungkin di video podcast pagi yang terbaru atau mungkin kamu menonton video ini sudah lama gitu ya. Coba kamu cari video-video saya menjelaskan bagaimana pentingnya berpikir realistis dibandingkan berpikir positif. Wah, respon video itu bagus banget ya. Banyak ditonton dan disukai banyak orang. Alhamdulillah. Tapi kemudian banyak yang protes. Protesnya sama seperti kamu. Kalau begitu Mas, saya nggak boleh berpikir yang enak-enak supaya jadi kenyataan. Jawaban saya, boleh, bahkan harus, tapi ada batasannya. Batasannya itu gini. Pertama, jangan lupakan di mana kamu sedang berpijak sekarang. Saya ulangi, jangan lupakan di mana sih kamu sekarang sedang berpijak. Maksudnya gini loh. Anggap saja contohnya ya, ceritanya contohnya gini. Diri kamu pengen punya pasangan yang baik. Kemudian kamu setelah nonton video saya yang pikiran adalah doa tuh, terus kamu mempraktekannya dengan memikirkan bahwa saya sudah punya jodoh yang baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Bagus, hebat itu. Tapi kemudian kamu bingung nonton video saya yang realistis. Berarti saya nggak boleh ngayal dong Mas punya jodoh yang baik. Saya bingung Mas, pusing. Jadi harus gimana? Jawaban saya gini. Bedakan waktu di antara hidup kamu, pilih waktu yang tepat untuk mikir yang enak-enak, dan pilih waktu yang enak untuk melihat kenyataan. Rahasianya, nih tolong disimak, ini dagingnya nih teman-teman. Kalau mau mikir yang enak-enak supaya jadi kenyataan seizin Tuhan, pikirannya tuh malam-malam. Ketika kita malam, di saat kita ngantuk terutama, alam bawah sadar kita ini terbuka teman-teman. Di saat alam bawah sadar kita ini terbuka, kita mikir yang enak-enak, itu bisa jadi kenyataan seizin Tuhan. Kenapa? Karena itu akan ketarik ke dalam hidup kita. Nah, ketika sudah pagi sampai siang, lihat kenyataan kamu berdiri di mana. Jadi jangan ngayal terus seharian dari pagi sampai pagi lagi, nggak berkembang hidupmu.
Jangan juga ngelihat kenyataan doang, yang pedih-pedih kamu ratapin. Bukan itu maksud saya. Langsung aja kamu lihat diri kamu nih sekarang lagi di posisi apa sih? Oh, saya lagi dikecewain pasangan, Mas. Ya udah, sembuhin dulu. Nanti malam pikirin seolah-olah kamu tuh sudah punya pasangan, tapi malam aja sebelum tidur. Begitu udah pagi, siang lihat kenyataan lagi, terima lagi, usaha lagi, ikhtiar lagi. Begitu malam mikirin lagi yang enak-enak. Jadi saya tuh ngajarinnya seimbang, teman-teman. Diri kamu jadi orang yang realistis melihat kenyataan, betul. Tapi diri kamu juga tidak melupakan bahwa kita boleh loh mikirin yang enak-enak. Karena emang benar. Sudah terbukti secara ilmiah ya. Bahwa apa yang kita pikirin itu bisa menjadi doa dan jadi kenyataan. Setuju nggak? Coba, sekarang lihat diri kamu. Masa sih dari sekian tahun kamu hidup nggak pernah sekali aja gitu mikirin sesuatu jadi kenyataan? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Nah, kalau memang pernah, kok bisa? Bisa karena memang pikiran itu adalah doa. Apa yang sering kamu pikirkan itu bisa jadi kenyataan loh. Cuman jangan kebablasan ya. Ingat diri kamu tuh masih harus hidup di dunia nyata. Nggak boleh mikir yang enak-enak terus, tapi di rumah cuma ngorok aja, tidur aja. Ya nggak berkembang dong. Masuk akal kan? Jelas ya? Nah, itu yang saya maksud. Sekarang gini, Mas, oke sekarang saya jelas banget nih, alhamdulillah. Jadi Mas Aryan ini ngajarinnya seimbang ya? Iya. Mas Aryan ini ngajarinnya bahwa kita ini gak boleh jadi orang yang terlalu banyak mikir yang enak-enak. Harus seimbang antara pikiran dengan usaha, dengan kenyataan. Betul? Kalau gitu Mas, emang kalau malam hari itu biasanya jam berapa sih Mas kita boleh mikir yang enak-enak supaya seizin Tuhan jadi kenyataan? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Jawabannya adalah di saat kamu paling ngantuk. Ini beda-beda tiap orang nih, ya kan? Ada orang yang udah ngantuk jam 9 malam. Tapi ada juga orang yang 9 malam masih seger buger. Ya kan? Ada orang yang ngantuk jam 11 malam. Tapi ada juga orang yang ngantuknya jam 1. Beda-beda ya. Makanya coba lihat diri kamu sekarang deh. Diri kamu itu biasanya ngantuk jam berapa? Nah, di saat jam kamu ngantuk itu, pakai waktu itu untuk mikir yang enak-enak. Ya. Nanti ketika udah ketiduran, biasanya kadang-kadang yang kamu pikirin jadi mimpi tuh. Itu sering ditanyain, Mas, saya itu sering loh Mas, mempraktekkan video Mas Aryan. Oke. Terus saya mikirin yang enak-enak Mas. Saya mikirin bahwa saya sudah memiliki apa yang saya mau. Bagus. Kok kebawa mimpi Mas? Itu normal nggak? Normal banget. Saya ulangi ya, normal banget. Apa yang kamu pikirkan itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar. Mimpi-mimpimu itu adalah produk dari alam bawah sadarmu. Jadi wajar jadi mimpi. Jelas ya? Nah, jadi dari sini, sekarang kamu sebagai sahabat saya harus janji. Yuk, janji sama saya. Gak boleh jadi orang yang nomor 1 meratapi kenyataan, gak boleh. Melihat kenyataan itu penting, tapi jangan meratapinya. Karena ketika kamu meratapinya, itu sama aja tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Saya ulangi, orang yang meratapi kehidupan itu sama dengan orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhannya. Setuju gak? Waduh, kapan pandemi berakhir nih gini? Ya udah, ayo kita usaha. Vaksin udah belum kamu? Belum, masih vaksin dulu dong. Jangan ngayal pandemi pengen berakhir contohnya, tapi kamu menolak vaksin. Mau gimana? Gak realistis dong. Setuju gak? Iya kan? Mas, saya pengen nikah mas. Oke, bagus. Terus, saya tapi gak mau ngomong sama orang. Lah, kenapa gak mau ngomong? Ya gak mau aja, soalnya bagi saya orang-orang tuh semua penipu. Ya udah, ayo sembuhin dulu. Sekarang kenyataannya kamu takut ngomong sama orang. Itu faktanya, realitanya. Ayo kita sembuhin dulu. Dari sini baru kamu ngayal. Baru kamu berpikir yang enak-enak pas malam. Gitu. Jadi seimbang gitu teman-teman. Antara apa yang kamu pikirkan supaya menjadi doa dengan apa yang kamu usahakan. Jelas ya? Nah, gini mas.
Sekarang kalau misalnya kita sudah berusaha nih dari pagi sampai malam gitu ya Mas ya, seperti yang Mas Aryan bilang tadi gitu. Terus kita boleh nggak sih Mas ketika hasilnya tidak sesuai gitu ya, terus kita berpikir positif gitu Mas? Boleh nggak? Nah, ini pertanyaan bagus yang sering juga ditanyakan. Gini teman-teman, kalau kita mengharapkan sebuah hasil biasanya yang terjadi dua ya. Hasil sesuai dengan harapan dan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Betul. Sekarang bagaimana kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Berarti boleh dong Mas kita berpikir positif supaya kita jadi tenang. Boleh nggak? Boleh nggak? Jawabannya nggak usah juga, ngapain? Loh, Mas Aryan nih kok nampar saya lagi toh? Lah terus bagaimana Mas? Kan hasilnya tidak sesuai harapan. Supaya saya nggak sedih, boleh dong Mas berpikir positif. Sekarang saya mau tanya balik. Apakah kamu harus happy ya ketika diri kamu tuh ditipu sama sebuah hal yang tidak sesuai kenyataan? Atau pertanyaan kritisnya adalah, apakah kamu itu harus ditipu dengan sebuah hal yang tidak nyata dulu ya, baru diri kamu tuh happy? Coba renungin. Harus ditipu dengan hal yang gak nyata dulu, baru kamu seneng. Kenapa sih? Kenapa kita tidak berusaha melihat kenyataan bahwa hasilnya memang segini, kemudian katakan, Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersyukur. Jadi bukannya berpikir positif, terima aja kenyataannya, abis itu katakan, Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersyukur, terima kasih. Itu kan lebih enak, betul nggak? Setuju nggak? Iya kan? Target kamu tahun ini atau bulan ini deh punya penghasilan 5 juta per bulan. Target tuh ceritanya. Tiba-tiba kamu baru dapat 3,5 juta. Daripada kamu berkata, oh nanti saya bisa, katakan dulu, saya terima penghasilan ini, saya bersyukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, saya bersyukur, terima kasih. Itu yang penting. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, Tuhan itu udah janji loh bakal meluaskan rezeki kamu. Setuju kan? Jelas ya? Nah ini maksud saya. Pola pikir seperti ini yang sayangnya tidak pernah diajarkan di sekolah. Betapa beruntungnya kamu sebagai sahabat saya secara sengaja atau tidak sengaja menonton video ini. Karena video ini yang saya yakin banget akan membuat kamu memiliki kehidupan yang berbeda. Iya kan? Ketampar nggak dari tadi? Ketampar nggak selama ini nonton video-video pagar kehidupan? Alhamdulillah. Kenapa bisa ketampar? Karena apa yang saya bilang ini benar, dan baru saya yang seizin Tuhan berani mengatakan hal-hal yang fakta seperti ini kepada kamu sebagai sahabat saya. Jelas ya? Jadi sekarang kamu udah janji tadi sama saya. Tidak mau meratapi kenyataan dan tidak mau ngayal terus. Semua ada waktunya. Lihat kenyataan, disyukuri, kemudian malam-malamnya pikirin apa yang kamu mau seolah-olah kamu sudah memilikinya. Itu yang benar. Itu baru sahabat pagar kehidupan sejati. Jelas? Alhamdulillah, kamu luar biasa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.